lagi di Dokter Indonesia. Kali ini pemirsa kami akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Dan nanti Iris bantu untuk membacakan ya. Oh iya. Kalau bisa sekaligus dijawab lebih bagus. Enggak, saya pengennya sih yang jawab penonton. Karena penonton saya hari ini pintar-pintar semua ya. Anak UI loh. Coba ya. Fakultas apa? Teknik apa? Teknik tapi. Metalurgi. Oke, silakan Iris. Dari siapa nih? Dari Hardetta. Dok, usia saya 17 tahun. Sudah 1 tahun ini saya mengalami datang bulan yang tidak teratur. Biasanya saya haid sekitar 2-3 bulan dan akhir-akhir ini area V gatal dan lembab. Kira-kira ada masalah apa ya, Dok? Iya, gangguan siklus menstruasi. Menstruasi suatu proses hormonal pada setiap wanita sebelum masuk masa menopause ya. Memang menstruasi itu ada namanya siklus. Kemudian ada namanya durasi. Kemudian ada namanya jumlah darah menstruasi. Kalau siklus ya biasanya kita menghitungnya itu dari hari pertama mens sampai bisa Mens sekitar lagi. 21 sampai 30-an 35 ya. 35. Jadi cara ngitung berapa lama Anda seorang wanita akan mens lagi adalah mulai dari 21 sampai 35 hari setelah hari pertama menstruasi. Oke. Jadi tahu ya, makanya sangat disarankan wanita tuh memang memiliki kalender menstruasi tersendiri. Sehingga cara menghitung menstruasi itu orang banyak beranggapan sebulan harus sekali. Padahal belum tentu. Belum tentu. Belum Kalau tentu dia ya? punya siklus yang lebih panjang, misalnya 35 hari sekali, bisa aja. Oh, Sebulan oke. bisa Iya, iya. lebih ya. Makanya Iya. harus dihitung paling nggak 6 bulan ya Dokter Yan ya. Iya. Kalendernya bisa dilihat dan baru kita hitung tuh siklusnya sebenarnya berapa hari sih. Siklus berapa hari baru bisa ditemukan iramanya. Apakah irama ini termasuk teratur atau tidak. Memang banyak sekali penyebab ketidakteraturan yang masih dalam kategori normal. Ini seperti apakah apabila kejadian ketidakteraturan dari ritme itu tadi tidak terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah yang lama itu seperti apa? Tadi kan udah setahun. Ini sudah kategori sudah harus diperiksakan ke dokter kandungan. Oke. Ya, kemudian yang kedua, kalau yang kategori yang normal yang gimana? Kalau misalnya dia punya ritme tuh 25 hari. Memang tiba-tiba bulan depan tuh 40 hari. Tapi balik lagi ke 25 hari. lagi. Itu masih normal. Oke. Karena ada faktor stres, ada faktor gaya hidup yang sesaat. Ada faktor-faktor misalnya waktu itu mengkonsumsi obat tertentu. Akhirnya keseimbangan hormon estrogen progesteronnya ada fluktuasi. Muncullah gangguan menstruasi seperti itu. Paham Bu? Iya, Ya, kalau area gatal segala macam ini biasanya berkaitan dengan cara menjaga kebersihan daerah kewanitaannya ya. Pengaruh. Jadi perhatikan dari cara kita menjaga kebersihan area Kebersihannya. V-nya. Ya, oke, itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi nih Iris. Ada lagi ya? Dari R. Hartono. Maaf dok, mau tanya, kenapa saya dari kecil sampai sekarang udah dewasa masih suka mimisan? Iris pernah mimisan? Belum pernah. Belum pernah. Penonton ada yang pernah mimisan? Ada? Ada yang nggak pernah sama sekali? Pasti pernah ada ya? Tapi memang mimisan itu dibagi dua, ada yang di bagian depan, ada yang di bagian belakang. Kalau misalnya mimisannya itu bisa terjadi karena penyebab lain, misalnya nih ada yang karena udara dingin, kemudian dia pembuluh darahnya bisa pecah, atau mungkin karena adanya tumor, atau ada konsumsi alkohol, atau penyakit-penyakit hemofilia, kelainan darah. Nah itu juga harus diperhatikan. Cuma yang paling penting adalah waspadailah gejala yang timbul apabila Anda tuh mimisannya lebih dari 30 menit. Nggak berhenti-berhenti. Oh gitu. Terus volumenya banyak, sampai tertelan ke dalam, sampai muntah darah karena gitu? tertelan. Itu kan bahaya. Atau mungkin kalau misalnya begitu mimisan, terus jantungnya berdebar-debar. Nggak karu-karuan. Terus habis itu pucat kulitnya. Terus habis itu dia juga mengalami pusing atau perdarahan di tempat lain misalnya. Atau karena mimisan habis jatuh. Nah itu harus diperhatikan. Harus dibawa ke dokter secepatnya. Terutama di UGD sebenarnya ya. Untuk mendapatkan penanganan yang paling tepat. Iya, dan penanganan mimisan tadi justru bukan ditongak ya, Nah tapi ditundukin. Oh ditundukin, jadi Iya. ya selama ini orang-orang di... refleksnya kan begini Oh, ya. ya. Itu Nggak salah. boleh. Justru malah nanti darahnya tertelan ke bagian belakang. Oke. Bisa tersedak masuk ke paru-paru lebih bahaya lagi nantinya. Ya, udah paham ibu-ibu, adik-adik? Ya, mimisan udah, apalagi di sini banyaknya cewek tentang siklus menstruasi ya. Menstruasi bukan jadwal dapat gajian. Jadi jangan ngarapin di tanggal yang sama terus ya. Oke, masih banyak info lainnya untuk Anda pengguna kacamata. Tahukah Anda bahwa kacamata Anda adalah bisa menjadi sumber infeksi untuk area kulit wajah? Sesaat lagi di Dokter Rus Indonesia.
ada tips menarik bagi Anda pengguna kacamata. Nah, apa yang diperhatikan dari lap atau tisunya kan jenis tisu atau lap tuh beragam. Apa aja sih biasanya? Nah, ini adalah salah satu yang mengakibatkan kaca atau plastik pada kacamata itu menjadi mudah tergores.